Salam, saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan saudara dan juga saya. Ya, meski situasi masih sukar, masih COVID itu ada, ya, tetapi kita percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, ya. Hari ini saya mau membagikan satu kebenaran yang berkaitan dengan iman. Ya kan? Karena di dalam hidup ini kan kita, apapun langkah kita, apapun keputusan kita, sebenarnya itu berkaitan dengan apa yang kita imani. Ya kan? Iman itu kan kepercayaan. Nah, ketika kita ikut Tuhan, ya, kita pun hidup di dalam iman. Apalagi sekarang berbeda ya, di dalam perjanjian baru, zaman kita sekarang itu semuanya dengan iman. Bahkan ketika di zamannya Yesus pun, waktu Yesus masih ada di bumi, ya, Tuhan Yesus maksud saya, maka orang-orang yang seperti seorang janda yang, seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, kenapa dia jamah jubah daripada Yesus? Itu karena dia beriman. Dia tahu bahwa dia dengan penuh keyakinannya bahwa ketika dia sentuh saja jubahnya Yesus, maka dia akan mengalami kesembuhan. Jadi memang hidup ini tetap berkaitan dengan iman, dengan iman, dengan iman. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat begini ya. Terkadang iman kita itu sebenarnya salah penempatannya. Ya, sehingga apa, langkah kita itu salah. Nah, kita selalu melihat bahwa dengan Tuhan itu segala sesuatu itu bersifat supranatural. Nah, ini yang kacau sebenarnya saya lihat. Ini satu pemahaman yang menurut saya itu liar dan sangat salah. Ya, sangat salah. Karena banyak, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, cara Tuhan itu menolong, ataupun ketika dia menolong kita meresponinya dengan iman kita juga, maka iman kita itu tetap memakai yang namanya logika. Mari kita mulai dulu di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-22. Ya, kita lihat ya. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Firman Tuhan mencatat demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua, dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu. Berarti ada perintah. Setelah itu Nuh melakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh melakukan di sini dicatat adalah tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tuhan berkata A, berkata B, berkata C, berkata D. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh pribadi yang bernama Nuh. Ya, kita tahu ini adalah satu cerita, satu kehidupan dahulu di zaman perjanjian lama, ya, di mana Allah itu murka terhadap manusia karena kejahatan yang begitu luar biasa. Ya, sehingga sebenarnya akhir zaman daripada manusia itu sebenarnya sudah pernah terjadi. Karena Nuh dan juga keluarganya beserta binatang-binatang yang sepasang itu merupakan permulaan kembali dari kehidupan di bumi. Ya, bahkan ketika Nuh itu membuat satu mezbah dan memberikan persembahan, Tuhan bersukacita dengan hal itu. Akhirnya Tuhan memberikan perjanjian kembali. Dan perjanjian itu sama, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi. Nah, seperti itu. Sama seperti ketika Tuhan berbicara kepada manusia. Ya, di zaman waktu Adam itu ada. Dan juga Hawa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nuh itu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Karena Nuh itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Sehingga karena Nuh itu berkenan di hadapan Tuhan, mendapat kasih karunia, maka keluarganya pun ikut diselamatkan dari hukuman yang Tuhan akan mau turunkan pada saat itu melalui
air bah. Ya, kita tahu ceritanya bahwa banyak semua manusia, makhluk yang ada di bumi itu mati. Selain Nuh dan keluarganya beserta dengan binatang-binatang yang sepasang-sepasang yang masuk ke dalam bahtera. Nah, seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saat Tuhan itu hendak melenyapkan manusia dari muka bumi ini. Karena sebenarnya tujuan Tuhan bukan melenyapkan binatang, tetapi manusia. Ya. Namun dengan dilenyapkannya manusia, ya binatang-binatang yang tertinggal pada saat itu yang tidak masuk ke dalam bahtera, ya semuanya juga lenyap lah. Ya kan, mati karena air bah itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita jadikan bahan pertimbangan ya. Di sini Tuhan kan mau menolong dia. Tuhan bukan hanya memberikan kasih karunia, kamu mau saya selamatkan sudah begitu saja, tidak. Tetapi saya melihat ada tindakan Tuhan. Tetapi sebelum saya masuk ke ranah itu, maka saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu ya bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menjadikan kita pribadi yang supranatural. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Karena kita ini bukan makhluk roh. Kita ini manusia yang punya daging. Kita bukan makhluk roh. Dia Allah yang tetap membuat kita melihat perbuatannya, artinya pertolongannya atas setiap kita di dalam kodrat kita sebagai manusia. Ya, bukan makhluk roh. Ya, ingat itu. Tindakan Tuhan, kalau kita lihat, itu dia bertindak di dalam kodrat kita sebagai manusia. Bukan kodrat makhluk roh. Jadi tidak bersifat supranatural selalu. Nah, salahnya kita adalah segala sesuatu kita lihat dalam supranatural. Nah, selalu bersifat supranatural. Padahal pertolongan Tuhan itu, bahkan nanti kita akan lihat di waktu Tuhan mau menolong Nuh dan juga keluarganya, itu bersifat kodrat manusia. Ya, sebagai manusia kita memakai logika, iya kan? Tuhan kasih kita pikiran untuk berpikir. Sehingga banyak sebenarnya cara Allah menolong kita dapat diterima logika ataupun itu masuk akal. Ya, jadi iman pun pasti masuk akal. Makanya hari ini saya mengambil satu tema, iman itu pakai logika yang benar. Ya. Saat kita beriman pun penting gunakan ini. Logika kita yang benar. Karena kalau tidak memakai logika yang benar, biasanya tindakan kita pasti salah dan hasilnya pasti tidak baik. Sebab kalau segala sesuatu bersifat supranatural yang diperlihatkan Tuhan kepada setiap kita, pertolongannya itu Tuhan tidak mungkin memberikan pikiran kepada kita. Itu tidak mungkin. Karena kita punya pikiran, makanya cara Tuhan menolong, bahkan di zaman Nuh ini pun, itu bisa diterima akal. Masuk di akal banget. Nah, nanti saya akan perlihatkan. Iman kepada Tuhan juga tidak melepaskan, jadi kesimpulannya begini, iman kepada Tuhan juga tidak melepaskan logika kita yang sehat. Yang nggak sehat itu nggak betul ya. Itu tidak benar itu. Iman itu harus berkaitan dengan logika yang sehat. Tuhan, aku mau sehat Tuhan. Tapi kita merokok terus. Orang sehat, Tuhan berikan aku kesehatan, berhenti merokok. Nah, itu baru orang sehat. Jadi logikanya tetap bermain. Logika yang benarnya tetap ada di dalam iman itu. Karena saya percaya orang beriman itu punya logika yang tepat. Itu orang beriman. Makanya iman dan logika itu harus berjalan bersamaan. Iman yang benar tidak membuat kita melakukan kekonyolan, kesalahan, ketidakbenaran, lalu yakin aman. Itu bukan iman yang benar, saudara. Ya, kita bikin sesuatu yang salah, tapi kita merasa yakin aman. Makanya kan banyak orang sekarang kalau kita tanya, saudara yakin masuk surga? Amin. Padahal tukang gosip dia. Amin, yes. Nah, udah repot.
Apalagi sekarang ini kita banyak melihat, saya melihat ya, orang hanya melihat janji tapi tidak melihat syarat. Nah, ini yang susah ini. Ya. Ini yang membuat pola pikir jadi tidak benar. Lihat janjinya saja lalu tuntut. Padahal ada syarat untuk menerima janji. Dan semuanya logika banget. Nah, saat Nuh melakukan, ya kan Tuhan perintahkan nih, begini. Di dalam ayat 22, maka Nuh itu melakukan tepat seperti. Nah, saat Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah, itulah iman. Sebab semua petunjuk Allah itulah yang dapat menyelamatkan dia, keluarganya, serta seluruh binatang, dan melanjutkan kembali kehidupan di bumi. Tujuan Allah menyelamatkan Nuh, keluarganya, dan juga kalau hanya Nuh saja pun, maka Tuhan harus menciptakan manusia lagi dong. Tapi memang perlu ada keluarganya di situ. Supaya terjadi lagi pertambahan manusia, jumlah manusia di muka bumi. Jadi Tuhan menyelamatkan mereka dari air bah. Bukan hanya sekedar selamat, tidak. Tetapi ada tujuan Tuhan selanjutnya, yakni memulai kembali kehidupan di muka bumi. Di mana Tuhan tidak perlu mencipta lagi. Jadi dari apa yang ada yang selamat ini, itulah akan memulai kembali kehidupan. Sampai kita hari ini. Nah, saudaraku, ya, jadi saat Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah, itulah iman itu sebenarnya. Ketika Tuhan mau menyelamatkan Nuh, lalu Tuhan berkata, Nuh, lalu ini. Dia responi dengan, dia lakukan seperti, tepat seperti. Berarti tidak ada yang salah. Tidak ada yang ditinggalkannya. Jadi iman itu seperti itu sebenarnya. Nah, kita lihat ya. Mari kita lihat sekarang. Apa sajakah perintah Allah itu yang merupakan iman yang disertai logika yang benar. Ketika Allah memberi perintah kepada Nuh, maka itu bisa diterima logika. Dan itu tepat. Dan memang dengan perintah Allah itu, Nuh, keluarganya, dan binatang yang lainnya benar-benar selamat dari peristiwa air bah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita melihat yang pertama, Tuhan itu memerintahkan kepada Nuh, ya, Tuhan berkata, aku akan mendatangkan air bah atas bumi. Nah, Nuh, bangun bahtera. Ya, bahtera itu kapal besar. Nah, kan begitu. Tuhan minta dia bangun bahtera. Tuhan tidak bilang begini, Nuh, nanti aku mau datangkan nih, air bah mau melenyapkan manusia dari bumi ini. Nah, nanti saya kasih kamu sayap ya. Nah, saya kasih nanti keluargamu sayap, binatang-binatang yang lainnya pun sayap. Sehingga kalian, ya ketika air bah itu turun, nah kalian pun tidak akan apa-apa lah, Nuh. Tidak seperti itu. Itu membuat logika itu nggak bisa diterima itu yang begitu. Tetapi Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Bahkan kita melihat di sini Nuh harus melakukan sesuatu untuk keselamatannya. Jadi tetap begini, ada rancangan Tuhan dan ada perbuatan manusia. Ingat ya, keselamatan itu tetap berkaitan dengan ada rencana Tuhan. Tuhan kasih perintah. Manusia harus meresponi dengan melakukannya. Kenapa? Karena dari perbuatan manusia itulah keselamatan itu bisa terjadi. Coba Nuh nggak mau, pasti mati. Ya. Jadi ikut Tuhan itu pun pakai logika, saudara. Jangan ngeroh. Ngeroh ini yang repot ini. Yang tidak seperti itu dipaksain harus seperti itu. Padahal nanti nggak jadi seperti itu. Ya. Yang pertama disuruh bangun bahtera. Kenapa bahtera? Kok Tuhan nggak suruh kapal?
pesawat terbang ya. Saya yakin zaman itu tidak ada pesawat terbang. Nanti bingung dia. Bangun pesawat terbang. Waduh, apa pesawat terbang kan begitu. Nah, kalaupun misalkan kayak di zaman kita sekarang, Tuhan suruh bangun pesawat terbang. Lah, pesawat terbang berapa lama bisa bertahan di udara? Dia kan harus isi bensin lagi. Kan tidak ada minyak bahan bakar yang bisa terus menerus, dia tidak akan pernah habis kan? Tidak ada itu. Pasti akan habis. Paling dalam waktu sekian jam habis dia. Kenapa harus bangun bahtera? Karena yang datang air, saudara. Air ya kaitannya dengan, ya kalau sekarang kapal. Kan kapal yang bisa ada di atas air. Lalu yang berikutnya adalah, kenapa bangun bahtera? Yang kedua adalah waktu surutnya pun itu sekitar, kalau saya cek di dalam Alkitab itu sekitar 150 harian. Mungkin bisa lebih. Tapi ada catatan itu sesudah 150 hari. Nah, begitu. Jadi waktu surutnya air bah itu memakan waktu yang lama, saudara. Coba bayangkan kalau dia naik pesawat. Aduh, hari itu juga saya rasa berakhir hidupnya dengan seluruh binatang. Lalu tidak mungkin juga kan binatang-binatang yang sepasang-sepasang itu bisa nggak mungkin, tidak mungkin. Jadi bisa diterima logika ya. Lihat ini cara Tuhan menolong. Lihat. Mari kita belajar dan marilah kita berubah juga dari pola iman yang sebenarnya tidak benar itu. Itu kebodohan. Kadang kita lihat kebodohan kita pandang sebagai iman, padahal membuat kita bodoh. Ya, bangun bahtera itu dulu yang pertama. Karena apa? Air yang dihadapi. Yang kedua, waktunya itu sekitar 150 harian. Lebih. Jadi dibutuhkan bahtera memang untuk menyelamatkan dia dan yang ada. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat bahannya. Karena setelah Tuhan berbicara tentang bahtera, maka Tuhan juga berbicara tentang bahan ini ya, yang kamu buat. Kenapa harus bahan itu? Karena bahan yang Allah perintahkan itu sangat bagus selama masa air bah. Kalau sempat kayu yang lain yang dipakai, waduh, bisa gampang keropos, saudara. Tetapi bahan kayu yang Tuhan minta itu memang bahan yang paling tepat. Silahkan saudara selidiki. Kenapa Tuhan meminta bahan itu? Ingat, waktu di airnya itu bukan waktu yang sebentar, saudara. Tapi lama, 150 hari di air. Tuhan memerintahkan lakukan pakai bahan ini. Dan Nuh itu tahu. Ketika dia mengambil bahan seperti yang Allah mau, dia tahu itu yang terbaik. Bukan dengan iman, tapi dia pasti pakai juga ininya, saudara. Jadi Tuhan kalau nolong kita, memberikan kita semua pertolongan, pakai logika. Di sini logika ini bermain. Tuhan tidak beritahu kepada dia bahannya ini, lalu dengan cara ajaib Tuhan membuat bahan itu bertahan. Bukan begitu. Kan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Sebelum semuanya itu ada, pohon-pohonan kan dia yang ciptakan. Dia tahu kualitas demi pohon itu. Makanya Tuhan katakan bangun dari bahan ini. Logika lagi. Betul? Ya? Logika lagi. Kemudian yang berikutnya apa? Ukuran.
Ukuran. Tuhan juga beritahu dia kan. Ukurannya sekian kali sekian. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Nah begitu. Jelas sekali. Ya, sangat jelas. Bisa diterima akal. Kenapa? Karena ukuran besarnya bahtera disesuaikan dengan muatannya. Ya, disesuaikan dengan muatan. Karena yang naik ke bahtera itu bukan hanya Nuh saja, bukan hanya Nuh dan keluarganya saja, tetapi ada banyak binatang yang sepasang-sepasang. Nah, sehingga memang membutuhkan bahtera dengan ukuran yang besar. Ya, memang membutuhkan bahtera dengan ukuran yang besar. Sehingga apa? Ketika bahtera itu jadi, binatang-binatang sepasang-sepasang itu semuanya beserta Nuh dan keluarganya cukup di dalam itu. Saya yakin tidak ada yang sempit-sempit, merasa sempit, tidak ada. Karena ukurannya itu sudah tepat Tuhan buat. Sudah pas untuk mereka semuanya. Sehingga mereka ketika masa air bah itu pun mereka bisa ya tenang di dalam. Kemudian apalagi? Binatang-binatang sepasang. Kan itu yang Tuhan perintahkan sama dia. Kenapa binatang-binatang sepasang? Yang pertama supaya Tuhan tidak menciptakan kembali. Ya, Tuhan menciptakan sudah cukup waktu di zaman Adam. Ya, sebelum Adam itu ada pun Tuhan sudah menciptakan. Jadi penciptaan itu hanya ada di dalam Kejadian 1. Nah, setelah itu untuk melanjutkan sebuah kehidupan, maka apa yang ada? Inilah yang akan dikembangkan untuk meneruskan kehidupan. Tuhan minta sepasang-sepasang. Berarti jantan, betina. Tuhan tidak minta jantan dan jantan. Karena nggak akan memberikan keturunan itu. Nah, ya, makanya kita yang masih hidup di dalam homo, Tuhan aja dengan sangat jelas ya, binatang saja binatang nih. Ya. Itu diminta sepasang. Artinya jantan betina, ya, bukan jantan dan jantan, betina dengan betina. Bukan. Jadi setiap binatang itu beda jenis dia. Namun beda kelamin. Tidak sama kelaminnya. Hanya kita kalau masih hidup dalam hidup homo, lesbian, ya, dan jenis yang lain, banci, ayo berubahlah. Jangan terus hidup seperti itu, saudara. Binatang aja Tuhan minta begitu yang datang. Masuk ke dalam bahtera. Supaya ada keturunan tadi. Harus beda alat kelaminnya. Ya, binatang-binatang sepasang. Masuk di akal? Sangat masuk di akal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bahan makanan. Loh, kenapa bisa begitu? Karena pasti mereka semua perlu makan. Selama air bah. Setuju enggak? Pasti. Nuh, keluarganya, binatang-binatang yang lain, itu pasti perlu makan. Saya tidak yakin selama 150-an hari lebih itu mereka di dalam dibuat Tuhan puasa. Atau Tuhan membuat satu kondisi yang luar ada mujizat ya, Tuhan membuat mereka benar-benar tidak merasakan lapar sama sekali. Oh, itu tidak seperti itu. Ingat, saya katakan tadi di awal bahwa Tuhan ketika memberikan pertolongan tetap memakai logika, karena Tuhan harus berurusan dengan kodrat kita itu adalah manusia. Kita bukan makhluk goib. Bukan makhluk roh, tapi kita ini manusia, punya daging, punya pikiran. Nah, begitu. Ya,
bahan makanan. Tidaklah mungkin Tuhan membuat mereka dengan cara yang ajaib tidak merasa lapar sama sekali. Itu tidak mungkin itu. Tapi mereka pasti lapar. Makanya Tuhan katakan kepada Nuh, Nuh siapkan bahan makanan untuk persediaan di dalam bahtera. Selama mereka ada di dalam bahtera ketika air bah itu ada. Dan sampai air bah itu surut dari muka bumi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari semuanya ini kita bisa melihat mereka semua selamat. Dari apa yang Allah anjurkan, Allah perintahkan kepada Nuh, kemudian Nuh melakukan tepat seperti yang Allah perintahkan, maka dia dan keluarganya serta binatang-binatang yang lain itu selamat. Maka dia, keluarganya, dan seluruh binatang-binatang itu dapat kembali melanjutkan kehidupan di muka bumi. Dan kita melihat di sini bahwa Nuh itu bertindak dengan iman percayanya kepada Tuhan, tetapi tidak melepaskan logika yang sehat. Dan bahkan apa yang Allah anjurkan kepada Nuh, tidak sama sekali saya melihat melepaskan logika yang sehat. Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Jadi kepada setiap kita, ayolah, ini kan masa COVID. Oke, ayo pakai logika yang sehat. Jangan pakai logika yang gak benar. Apalagi kita bertindak berdasarkan perkataan orang-orang yang sebenarnya tidak bertanggung jawab. Yang hanya membuat kita hidup dalam kebodohan. Ya. Baik dari segi medis, ya begitu banyak kabar-kabar itu hoax sebenarnya. Apalagi orang-orang yang mengkaitkan situasi ini dengan 666 lambang antikris katanya. Padahal nggak nyambung sama sekali, saudara. Nggak ada urusannya sama sekali. Apalagi ada video baru-baru juga saya lihat seorang wanita yang mulai berkata, oh, Tuhan berbicara, Roh Kudus ngomong kepada saya bahwa di dalam vaksin itu ada gen antikris katanya. Lalu dia pakai nama Roh Kudus lagi, aduh. Ada juga baru-baru ini terakhir saya lihat lagi ada video, ada satu orang anak muda, saya tidak tahu berasal dari mana, dan saya masih mencari link daripada video itu. Cuma saya sudah pernah lihat di FB. Dia mulai berbicara tentang, wah, datangnya antikris tanggal sekian, nah, April kalau saya nggak salah. Tahun ini juga. Lalu dia mulai berbicara tentang kedatangan Kristus yang ya dia bilang tidak jelas juga gitu. Aduh. Padahal kita bisa lihat. Ya, saya tanya teman-teman saya, gimana? Sudah disuntik apakah ya benar-benar berubah? Artinya ya seperti yang dikabarkan. Ya ternyata tidak begitu. Nggak ada itu semuanya. Ya. Ikut Tuhan pakai logika. Kalau dibilang pakai gunakan 3M atau 5M, ayo gunakan. Ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan itu ada. Ya, makanya saya ketika melihat FB pun orang-orang yang tetap aja tidak pakai masker, ya saya hanya berharap dia dalam kondisi baik-baik saja terus, itu aja. Padahal walaupun sebenarnya saya tahu dia sedang mengundang
masalah di dalam kehidupan dia. Nuh itu diselamatkan dengan logika. Maka saya juga percaya Tuhan menyelamatkan kita juga dengan menggunakan logika. Bertindaklah dalam logika yang tepat, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kebenaran ini dapat mengubah pola pikir kita. Ya, tolong jangan ngeroh, tolong. Karena kita ini manusia, Tuhan juga bertindak berdasarkan kodrat manusia kita, yaitu punya logika. Dan kita tidak pernah dibuat Tuhan punya logika yang konyol, yang justru mencelakakan tapi merasa aman. Itu bukan Tuhan. Itu hanya pikiran kita, merasa Tuhan seperti itu. Yakin, percaya, ada janjinya dia menyelamatkan. Lihat lagi firman Tuhan, ada begini. Tapi kita tidak melihat konteksnya, tidak melihat kejadiannya, tidak melihat situasinya. Ayo. Punya iman berdasarkan logika yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.